Selanjutnya kita seringkali dihadapkan pada situasi kita harus mengelola sebuah metrik ya, sebuah metrik. Metrik pada dasarnya adalah array dengan dua dimensi. Jadi ada baris, ada kolom. Ada dimensi yang ke 0 dan dimensi yang ke 1. Kemudian kalau array kita ini satu dimensi saja ya. Ini satu dimensi karena terdiri dari satu baris saja atau satu kolom saja ya. Ini berarti bisa kita pandang sebagai suatu vektor ini. Oke, untuk membuat sebuah array, namanya ini array multidimensi ya. Jadi array yang dimensinya lebih dari satu. Untuk membuat multidimensional array, kita deklarasikan dulu variabel terus kemudian diikuti dengan tanda seperti ini, seperti array. Kemudian kita tambah lagi satu ini untuk dimensi yang pertama, ini untuk dimensi yang kedua. Kemudian ini nama variabel, contoh nama variabelnya adalah state matrix seperti ini. Kemudian new integer, kemudian kita tentukan kapasitasnya juga. Karena ini berukuran 3 kali 3 ya. Kita tetap dimensi yang pertama adalah baris, dimensi yang kedua adalah kolom. 3, makanya saya tulis 3 dan ini 3. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Untuk mengisi elemen tertentu pada multidimensional array ini ya, kita bisa mengakses indeks pada dimensi pertama dan kita gabungkan dengan indeks pada dimensi yang kedua. Misalnya saya mau mengisi yang untuk 78 ini ya. Kemudian ini baris yang ke-1, kemudian kolom yang ke-0, baris yang ke-1, kolom yang ke-0. Saya bisa mengisinya seperti ini, baris yang ke-1, kolom yang ke-0, seperti ini. 78 ya. Seperti ini. Atau kita juga bisa mengisikan elemen-elemen pada multidimensional array ketika kita membuat array pertama kali di sini. Caranya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita isikan misalnya 23, 34, 56 ya. 23. Kemudian ini saya tambahkan seperti ini 23, 34, 56 seperti ini. Kemudian ini tapi kapasitasnya yang ada di panjang array yang ada di sini nggak usah diisi ya, kosong. Seperti ini. Ini biar rapi saya tulis seperti ini. Ya. Kemudian dibatasi dengan koma, tulis seperti ini juga boleh, biar rapi seperti ini saja ya. Kemudian 78, 12, 1. Kemudian 78, 12, 1. Koma, seperti ini ya. 34, 156, terus 6 ya. Boleh ada spasi, boleh tidak ini. Nah, ini ya. Ini cara mengisi nilai dari mengisi elemen-elemen pada multidimensional array ya. Jadi multidimensional array itu pada prinsipnya bisa kita lihat, bisa kita pahami bahwa array dari suatu array. Jadi sebuah array yang mengandung nilai-nilai yang mana masing-masing nilainya itu adalah array. Ya, array di dalam array ya. Tuh. Kemudian untuk menampilkan
elemen-elemen pada array ini kita bisa menggunakan for loop, menggunakan statement for ya. For integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari state matrix yang length i plus kemudian ini ya. Nah, jika saya panggil property length pada objek array, maka dia akan menghasilkan banyaknya elemen pada array tersebut. Seandainya array-nya ini state matrix ini saya tambahkan satu elemen lagi, misalnya seperti ini, maka length ini nanti akan menghasilkan angka 4 karena jumlah elemen dari state matrix sebanyak 4. Jadi tadi kan sudah kita bicarakan bahwa multidimensional array itu pada prinsipnya sebuah array yang elemen-elemennya adalah array. Jadi setiap elemen pada array multidimensional adalah array ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan 4 ya, bukan 3. 4 ya, hasilnya adalah 4 tapi bukan 3. Kemudian oke, kita iterasi. Saya tampilkan seperti ini ya, sistem, kemudian .out, ini seperti ini. Kalau saya tampilkan seperti ini, state matrix seperti ini ya, i, seperti ini, maka akan menghasilkan alamat atau alamat memori dari masing-masing array yang menjadi elemen dari state matrix sini. Kalau ini saya jalankan, ya ini ya. Ini adalah alamat pada memori ya, pada RAM, alamat dari masing-masing elemen ini. Nah, berarti kita harus menambahkan satu for loop lagi di sini untuk melakukan proses iterasi terhadap masing-masing elemen ya pada masing-masing array ini ya. Kemudian ini saya tambahkan integer j sama dengan 0, kemudian j kurang dari state matrix yang ke i seperti ini ya, kemudian j plus, nah seperti ini, kemudian print saja state matrix yang ke ini aja ya, print ln state matrix yang ke i dan yang ke j. Jadi ketika saya mengakses elemen tertentu pada state matrix, misalnya state matrix kemudian ini ya, ini mengakses elemen tertentu, misalkan i-nya bernilai 1 ya, berarti elemen yang dengan indeks 1 pada state matrix kan ya, berarti ini. Nah, karena ini adalah sebuah array, elemen yang ke-1 adalah sebuah array, maka dia memiliki property length, sehingga kita bisa memanggil property length ini ya. Kemudian kita bisa memanggil tiap-tiap elemen pada state matrix ini menggunakan cara seperti ini ya. Ini indeks yang mulai dari i 0 sampai 4, kemudian ini mulai dari 0 sampai 3. Karena masing-masing elemen pada state matrix adalah sebuah array dengan jumlah elemen sebanyak 3 ya. Kemudian saya simpan. Ya, muncul seperti ini ya. Ini tampilannya turun ke bawah seperti ini. Tapi terurut ya, 23, 34, 56. Ya, seperti ini. Kemudian 78, 12, 1.
Kemudian 34156 34156 ini ya 6 ya. Oke. Ya, ini ada ketambahan satu lagi ya, ini 56 ini. Karena ini saya tambahkan. Jadi ada satu lagi 567869. Oke. Sama halnya dengan kita pada waktu menginisialisasi ketika kita membuat array satu dimensi, ketika kita membuat multidimensional array ya, dengan cara seperti ini misalnya 4 seperti ini. Oke. Ini 4, barisnya 4, kolomnya 3. Nanti state metric ini akan berisi elemen-elemen pada state metric ini akan berisi 0 semua ya. Diisi nilai default tipe data integer. Jadi kalau saya tampilkan nilainya 0 semua. Ya, kalau mau menampilkan cara yang bagus ya, menampilkan agar tampilannya bagus, ini saya tambahi seperti ini ya. Oke. Kemudian sistem gini ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kita bisa tetap bisa menggunakan ini ya, tetap bisa menerapkan operasi-operasi aritmetik pada masing-masing elemen array ya. Misalnya seperti ini, misalnya ini saya hapus, misalnya ini biar rapi ya, seperti ini saja, 2,3 4,5 misalnya saya ingin ini kalau saya tampilkan seperti ini 2, 3, 4, 5. Kemudian saya ingin menjumlahkan diagonal ya. Diagonal ini 2 tambah 5 ya, 2 tambah 5, kemudian hasilnya saya gunakan untuk mengganti elemen yang paling pojok ini. Misalnya 2 ditambah 5 adalah 7, kemudian 7 akan mengganti 5. Misalnya seperti itu ya. Kita bisa mengganti, berarti seperti ini, berarti 0, indeks 0, indeks 1, kemudian yang ini indeks 0, kemudian indeks 1, kemudian ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 1. 1 sama dengan state matrix yang ke 0 ditambah state matrix yang ke 1 ya. Karena ketika kita mengakses elemen tertentu pada sebuah array multidimensional, maka operasi yang berlaku pada elemen tersebut sesuai dengan tipe data dari elemen tersebut. Nah, karena elemen-elemen pada state matrix ini kita deklarasikan sebagai tipe data integer, maka operasi penjumlahan berlaku ya. Oke, jadi saya bisa tampilkan lagi. Ini. Ya, ini sebelum penjumlahan, ini setelah penjumlahan. Ini ya. Kita juga bisa mengisi metrik ini, multidimensional array ini dengan format hexa atau format biner, misalnya 0x, 02, misalnya 0x alpha 3, misalnya ini ya, 0x 04, ini format hexa ini ya, 0x pangkat 5, ini juga bisa seperti ini, tidak ada kendala ya.